Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrong, barista Coffee Morning Ansor Jabar. Lagi di mana nih kita? Kita lagi di Pondok Pesantren Al-Masturiah, Kabupaten Sukabumi. Mau ngapain nih? Kita mau ketemu dengan Ketua Ansor Kabupaten Sukabumi. Beliau punya program unggulan dalam bidang pendidikan. Kita ketemu beliau, kita kupas tuntas rahasia program unggulan di Kabupaten Sukabumi. Oke. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, pagi hari ini kita bersama Ketua Ansor Kabupaten Sukabumi, beliau sahabat Farhan Zaid. Kita akan banyak ngobrol terkait dengan program-program unggulan di Kabupaten Sukabumi. Kang Farhan, selama ini kondisi pandemi kaderisasi di Kabupaten Sukabumi seperti apa? Ya, izin buka dulu ya. Bro. Ya. Ya, pertama terima kasih atas silaturahminya Kang Jambrong. Ini terkait program Ansor di tengah pandemi. Alhamdulillah sebetulnya di tahun kemarin ketika pandemi baru datang ke Indonesia, kita sudah bisa menyelenggarakan kaderisasi di 27 kecamatan. 27 kecamatan. Di 27 kecamatan. Dengan estimasi peserta per pelatihan kaderisasi dasar itu sekitar 50 orang. Per satu kegiatan? Per satu kegiatan 50 orang. Tentu dengan protokol kesehatan, kemudian kita juga koordinasi dengan Satgas COVID di kecamatan masing-masing. Terus di akhir 2020 kita juga sudah menyelenggarakan Diklatsar yang pertama. Diklatsar ya? Diklatsar itu jumlahnya 150 orang. Untuk semua? Untuk sewilayah 6. Sewilayah 5 dan 6. Wilayah 5 dan 6. Wilayah dan 6. Itu alhamdulillah 150 orang. Kemudian tahun ini kita berencana untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi kader. Luar biasa ya. Jadi melalui pelatihan-pelatihan dan juga program-program lainnya. Oke. Kang Farhan, jadi berdasarkan informasi ini ada program unggulan yang baru dipelopori tahun sekarang dan belum ada di kabupaten lain. Nah, kira-kira bisa diceritakan program unggulan apa itu? Kita ini beberapa minggu ke belakang kita sudah menandatangani kerjasama MOU dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiah di Sukabumi. Jadi programnya kita membuka kuliah kelas khusus kader Ansor. Kelas khusus kader Ansor dengan diberi bantuan biaya. Bantuan biaya. Jadi dari Ansor. Dari Ansor. Luar biasa. Kerjasama dengan STI Al-Masturiah. Iya. Kita spesifik
ke program studi komunikasi penyiaran Islam atau Program jurusan dakwah lah. studi komunikasi penyiaran Penyiaran Islam. Islam. Iya, iya, iya. Karena kita juga kan perlu gitu ya punya kader-kader yang mumpuni di bidang dakwah. Betul, betul, betul. Jadi selain nanti dia bisa menjadi dai di kecamatannya masing-masing, kita bekali ilmu yang mumpuni lah, ilmu-ilmu akademik begitu. Jadi diharapkan nanti setelah lulus mereka bisa berkiprah lebih optimal Iya. di kecamatannya masing-masing. Oke. Sebetulnya kader Ansor ini sudah terbiasa berdakwah, belajar di pesantren dan di tempatnya masing-masing. Tapi kenapa mereka itu harus sarjana? Kira-kira apa? Motivasinya apa? Jadi kita ingin kader kita ini selain juga tadi mungkin kompetensi praktisnya punya, tapi kualifikasi akademiknya juga mereka punya. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Karena tidak kita mungkiri di masyarakat itu bahwa kualifikasi akademik ya gelar sarjana itu masih jadi hal yang eksklusif begitu. Betul, betul, betul. Ditambah dengan karena kan di keilmuan dakwah itu kan misalkan ada mata kuliah psikologi dakwah. Iya, 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 iya. Nah, kadangkala materi-materi tersebut mungkin tidak bisa mereka dapatkan ketika langsung terjun ke lapangan. Tapi kita bekali dengan materi-materi ilmiah lah gitu, terkait psikologi dakwah seperti apa, kemudian cara penyampaian komunikasi seperti apa, sehingga mereka bisa lebih optimal dalam melakukan kegiatan dakwah di masyarakat. Betul, betul, betul. Jadi ini desain besar dari Ansor Kabupaten Ya. Sukabumi. Nah, tadi Pak, terkait dengan bantuan Ansor tadi, bahwa setiap kader yang sekolah itu dibantu. Kira-kira kalau besarannya berapa, kalau metodenya seperti apa? Jadi pertama metode kita memang diprioritaskan kepada kader Ansor yang memiliki latar belakang ekonomi yang tidak mampu atau kurang mampu lah. Dan peserta itu yang mau mendaftar harus juga mendapat rekomendasi dari ketua PAC-nya masing-masing. Karena kita ingin bahwa kader itu bisa berkiprah di PAC lah begitu. Jangan sampai nanti ada kader yang punya potensi tidak dimanfaatkan oleh ketua PAC-nya karena tidak hafal, tidak mengenal gitu. Jadi harus ada rekomendasi dari ketua PAC setempat. Kalau bentuk bantuan, kita bantu dari sisi biaya pendaftaran, kemudian sisi biaya orientasi ta'aruf mahasiswa baru, dan juga dari kelengkapan lainnya, seperti misalkan kebutuhan mereka ketika nanti perkuliahan, jas alma mater, KTM dan lain-lain. Juga kita sediakan tempat menginap. Tempat menginap karena kan mereka itu datang dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ada yang dari Jampang Tengah, Cibitung, Ciracap. Itu kan jarak dari lokasi tersebut ke tempat kuliah itu kan lumayan jauh ya. Sehingga kita siapkan tempat untuk mereka menginap, akomodasi lah yang sederhana gitu ya. Kemudian kita subsidi bantuan biaya bulanan ya. Biaya bulanan. Itu kalau besarannya sekitar 70% kita bantu. Dibantu 70%? Ya. Normalnya berapa? Kalau yang daftar biasa berapa? Yang daftar reguler itu kalau untuk biaya per semester itu di angka 2.500.000. 2.500.000. Ya, tinggal hitung aja 70%-nya berapa. Oke. Itu yang segitu 30% dibantu Ansor? Dibantu Ansor. Nah, ini saya mau tahu ini. Ini kan dikali jumlah sekian tentu angkanya besar. Ya. Kira-kira Ansor sumber anggarannya dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Luar biasa. Ini yang keren. Kita memang tidak punya pendapat pasti, tapi pasti punya pendapatan. Gitu. Nah, kira-kira ada kendala tidak dalam proses kerjasama dengan Al-Masyuriah, juga kendala di kadernya sendiri? Sebetulnya kalau kendala sih relatif tidak ada ya. Tapi karena mungkin ini program yang pertama kali kita selenggarakan, sehingga mungkin dari sisi edukasi kita kepada para kader di wilayah, jadi kemauan mereka untuk berkuliah,
itu mungkin agak kurang begitu ya di Kabupaten Sukabumi, karena mereka orientasinya kan kerja. Bekerja itu kan menghasilkan uang, sedangkan kuliah itu mengeluarkan uang. Jadi memang kita ingin membangun kader-kader kita itu untuk sadar bahwa pendidikan ini penting begitu, penting, kualifikasi akademik itu penting, sehingga kalau mereka memiliki kualifikasi akademik yang bagus, itu akan membuka berbagai pintu kesempatan. Saya pernah ngobrol dengan ketua PW, Kang Denny, terkait dengan ya dinamika organisasi di Ansor. Beliau sempat menyampaikan kita ini banyak potensi sebetulnya. Jadi pimpinan pusat ini banyak sekali program yang bisa kita sambut. Tinggal tantangannya adalah kita punya tidak orangnya untuk mengelola berbagai program, berbagai kesempatan yang ditawarkan oleh pimpinan pusat maupun juga oleh pimpinan wilayah. Nah ini kita di Kabupaten Sukabumi ingin menyiapkan kader-kader kita supaya ketika nanti kesempatan datang kita bisa menyelenggarakan apapun yang datang begitu. Jadi kan kadangkala peluang dan kesempatan itu kan tidak akan datang sering gitu. Betul. Ketika peluang kesempatan datang kita tidak siap, itu akan hilang. Betul. Nah, kita ingin menyiapkan kesadaran itu di kader-kader kita di bawah begitu. Jadi gagasan besarnya menyiapkan skill kader. Iya. Tapi yang saya pengen tahu itu kira-kira gagasan besar itu ide awalnya keluar dari mana? Kita punya 3 kalau disebut mungkin misi lah ya. Iya. Atau visi, itu saya kurang paham visi misi itu seperti apa. Di Kabupaten Sukabumi ketika saya jadi ketua PC itu di awal 2020. Betul. Pertama saya ingin membenahi terkait administrasi dan tata kelola organisasi. Kita bikin modul administrasi, tata kelola administrasi, kemudian modul kaderisasi yang merupakan berasal dari POPDPRT sebetulnya. Kita bukukan secara spesifik, secara khusus, kita sebarkan, kita adakan BIMTEK tata kelola administrasi, supaya kader-kader kita di bawah itu betul-betul belajar mengelola organisasi dengan benar. Karena apa? Karena Ansor itu kan suatu saat mereka akan menjadi calon-calon pengganti pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Betul. Kalau kita tidak siapkan kader kita di PAC paham terkait tata kelola, paham terkait kaderisasi, ketika nanti jadi dia di MWC atau di tingkat PC NU misalkan, mereka tidak gelap begitu untuk mengurus organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensi kader. Nah, ini salah satu program kuliah khusus Ansor ini, salah satunya itu. Salah satu manifestasi dari program peningkatan kualitas dan kompetensi kader. Nanti di program yang ketiga kita mencanangkan baru kemandirian organisasi. Jadi tujuan besarnya sebetulnya kemandirian organisasi. Tujuan besarnya Tata kelolanya sudah rapi, kader-kader di bawah tahu jalur koordinasi, instruksi dan lain-lain. Ketua-ketua PAC bisa mengelola seluruh kadernya. Kita tingkatkan kompetensinya, baru kita bisa berbicara kemandirian. Kita berikan pelatihan-pelatihan di peningkatan kapasitas, baru kita berikan peluang-peluang untuk mereka berusaha. Karena kalau dalam pikiran saya, sebelum organisasi rapi, sebelum kader berkualitas, berkompetensi, kita kasih unit usaha atau di Ansor amal usaha, itu nggak akan benar begitu. Karena tidak siap. Pertama, kader tidak siap. Betul. Kedua, nanti ya kalau bahasa Sunda piriweuheun. Ngacabrul. Kader sudah mengerti uang. Iya. Jalur koordinasi nggak tahu. Iya. Fatsunnya kemana nggak tahu. Iya. Itu berantakan. Artinya akan saliwira. Nah. Kang Farhan, ketika PC Ansor ada gagasan besar membantu
sistem pendidikan ya, dengan membantu kader berkuliah. Nah, kira-kira respon dari kader sendiri seperti apa? Alhamdulillah, kader-kader kita merespon dengan baik. Jadi kita diberi kuota itu sebetulnya dari STI Almas Pura itu 50 orang. 50 orang. Kita gulirkan ke para kader melalui ketua PAC-nya masing-masing. Alhamdulillah sekitar 25 orang. 25 orang. 25 orang. Itu dari berbagai kecamatan. Iya. Jadi dari 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan ada 1 orang dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Jadi memang kita sebetulnya program ini awalnya kita khususkan untuk kader di Kabupaten Sukabumi. Karena kepentingan organisasi kita. Tetapi karena ada kuota yang belum terisi, kita terima dari kader Ansor di Kabupaten Bogor. Artinya tahun sekarang PC Ansor Kabupaten Sukabumi sudah mencetak calon 25 sarjana. 25 sarjana. Luar biasa ini. Ini yang duitnya nggak jelas tapi jelas ada duitnya kan. Nah, kemudian kira-kira harapan besar dari para sarjana ke depan ini, sarjana Ansor ini apa? Ya sebetulnya harapannya mungkin karena gini, saya pernah menggulirkan juga sebetulnya program sekolah untuk tingkat SLTA di SMK gitu ya. Cuman bergulir tidak lama karena dihantam pandemi mungkin ya, peminatnya nggak begitu baik. Ada kader-kader kita yang bertanya terkait program kuliah. Nah, akhirnya kita tindak lanjuti, menghubungi ketua FTAI, kita diskusi, dan beliau juga ternyata menyambut dengan tangan terbuka untuk kerjasama ini, sehingga harapan mereka itu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi itu besar. Jadi Kabupaten Sukabumi ini kan 47 kecamatan dengan latar belakang masyarakatnya itu kan ya lebih ke pertanian, perkebunan gitu kan. Sedangkan mungkin kemampuan mereka untuk berkuliah dengan biaya kuliah mereka tidak mampu. Nah, jadi ini merupakan jawaban dari keinginan kader sebetulnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini pesan terakhir, termasuk closing statement. Kira-kira Kang Farhan berpesan apa terhadap kader Ansor, khususnya di Kabupaten Sukabumi? Kalau pesan terakhir sepertinya si Ganu orang kayak umurnya ponok. Jadi pesan besar begini. Jadi jangan melihat latar belakang kita dari mana. Walaupun memang Ansor itu dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dari para kiai. Nah, kadang-kadang orang banyak merasa diri bahwa abdi mah teu aya trah ajengan, teu aya trah pesantren. Itu jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Terus berkhidmat, terus mengabdi. Ya bisa dikatakan mengabdi ke kiai itu bakal barokah. Bakal berkah. Berkah itu katanya kan ziyadatul khair. Nambah-nambah kebaikan dalam apapun. Jadi berkah, kalau misalkan keberkahan itu nempel kepada usia kita, usia kita ini akan manfaat. Berkah nempel ke rezeki kita itu walaupun sedikit, kita akan merasa cukup. Berkah kalau nanti nempel ke ke anak kita akan jadi anak soleh dan soleha. Nah, keberkahan itu tidak ada di mana-mana kecuali di NU. Kecuali di NU. Dengan berkhidmah itu. Insya Allah sudah dijamin lah oleh para masyayikh ya, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Jangan takut. Kang, kerjasama ini sangat menarik. Tentu juga banyak respon positif dari pihak kampus, dari STI Almas Pura. Saya mohon izin nanti bertemu dengan Ketua STI Almas Pura, ngobrol-ngobrol sedikit, dan kemudian juga saya mau banyak ngobrol hal-hal yang lebih strategis. Saya mohon izin. Sahabat sekalian, pendidikan merupakan hak
segala warga negara. Setiap warga negara berhak untuk cerdas, berhak untuk mengetahui segala sesuatu. PC Ansor Kabupaten Sukabumi sudah membawa cakrawala kita semua, sudah membuka cakrawala kita semua, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil dalam mempercerdas kader. Kita akan bertemu kembali dengan Ketua STI Almas Surya. Kita akan ngobrol, kita akan kupas tuntas metode dan strategi untuk mempermudah mendapatkan pendidikan yang layak. Kita akan bertemu. Kang, saya pamit Ya. ke Mangga, sana, mangga, Kang. mangga, mangga. Atur nuhun, Sami-sami, mangga. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.